Air terjun Tunan tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Berhiaskan kontur dinding yang terukir alami, air terjun ini menyajikan pemandangan menakjubkan. Dari puncak air terjun Tunan, kami akan melakukan vertical rescue bersama tim Basarnas. Quick action! Satu jiwa, satu rasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Vertical rescue merupakan kegiatan evakuasi melalui jalur vertikal, baik memindahkan korban dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Latihan rutin vertical rescue penting dilakukan bagi regu penyelamat sebagai antisipasi menghadapi bencana. Karena air terjun Tunan ini satu-satunya jalur untuk kita menyelamatkan korban, makanya nanti sebentar lagi saya akan turun, satu rescuer sudah membawa tandu untuk nanti mengangkat korban. Dan air terjun ini tingginya itu sekitar 60 meter. Dengan cara lowering, sambil membawa tandu, pelan-pelan turun. Setelah itu kita di bawah mengangkat korban. Kemudian nanti kembali naik lagi dan sampai di atas. Pada teknik lowering seperti ini, kami turun dengan dikendalikan oleh belayer atau tim pengaman di atas. Setiap rescuer dan tandu memiliki jalur lintasan tali masing-masing, bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Oke, ini udah tinggal sedikit lagi. Kita akan sampai di bawah dan mengevakuasi korban yang ada di bawah. Ini prosesnya sangat sulit sekali. Memang tidak seperti kayak rappelling yang cuma menopang badan sendiri. Kalau ini kita sambil membawa tandu. Meskipun tidak perlu mengatur laju pergerakan seperti saat rappelling, tapi kami tetap harus menjaga keseimbangan tandu. Oh, kita mulai menemukan obstacle yang baru. Ini di bawah tidak ada pijakan kaki lagi. Kosong. Jadi kita melayang. Pada saat inilah kami harus melakukan overhang atau menjaga posisi menggantung, yaitu ketika melintasi tebing yang menjorok ke dalam sehingga membuat kami tidak memiliki pijakan. Sampai kita akhirnya masuk ke air. Beruntung, kolam di bawah air terjun tidaklah dalam. Kami tidak harus berenang, tetapi cukup berjalan menuju posisi korban. Kita menuju ke sana untuk mengangkat korbannya. Simulasi penyelamatan seperti ini dilakukan dengan menggunakan manekin untuk meminimalisir resiko. Metode seperti ini dilakukan pada saat korbannya itu tidak sadarkan diri. Jadi harus dinaikkan di atas tandu. Dicurigai ini ada patah tulang belakang. Tapi kalau misalnya kondisinya masih sadar, nanti bisa diangkat dengan tandem. Tandu yang digunakan menyesuaikan kondisi alam, termasuk ketika penyelamatan harus dilakukan dalam medan sulit seperti ini. Oke, sistem penarikan siap. Siap. Ya, tarik. Kita udah mulai menarik. Tarik rising. Sama seperti teknik lowering,
Tim di atas air terjun saling bahu-membahu menarik kami. Ini ada sedikit trouble karena tali saya keangkat. Yang lainnya belum. Tandu dijaga tidak miring agar korban tidak terjatuh. Ini sekarang kita sudah 8-10 meter. Tapi perjuangannya masih panjang sampai ke atas. Berat, cukup berat sekali. Wah. Tarik peran, tarik peran. Di tengah perjalanan, kami mengalami kendala. Tali safety-nya kendor. Dan 3 tali ini memang harus seimbang. Aduh, lemas. Sekarang kita sudah berada di tengah-tengah. Nah, luar biasa, memang penuh perjuangan. Ini sudah ada di 40 meter. Nah, batunya tuh sangat licin sekali. Susah untuk dipijak. Dikala melakukan penyelamatan, penting untuk memilih jalur yang tepat, karena proses evakuasi harus dilakukan dengan resiko seminim mungkin. Ini udah tinggal 1 meter terakhir, tapi tetap masih ada obstacle yang harus kita lalui. Itu ada batuan, ada banyak batuan. Jadi memang sulit sekali untuk membawa Tandu dan juga korban naik. Makanya nggak heran tadi ada anchor, dipasang anchor supaya lebih mudah juga. Akhirnya korban sampai di puncak dan berhasil kita evakuasi. Dan ini memang nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Alat-alatnya khusus dan butuh pelatihan yang khusus juga. Latihan vertical rescue seperti ini itu sangat penting dilakukan bagi para tim penyelamat. Saya beruntung sekali bisa mengikuti kegiatan hari ini dan pastinya mendapatkan hal-hal yang bisa dipelajari. Ikuti jejak saya, jejak Bertualang. Saya melanjutkan petualangan di Bulu Tui, pesisir di ujung utara Pulau Celebes. Mendalami kearifan lokal masyarakat Minahasa Utara dalam memperoleh hasil laut. Memanfaatkan pasang surut air laut, warga desa Bulu Tui sering mencari ikan dengan cara banyare. Nah ini pas juga nih kondisinya surut, tapi kita mencari kolom-kolom juga. Itu karena di sana banyak ikan yang terperangkap ya. Banyare merupakan bahasa setempat untuk mencari hasil bahari di saat nyare atau air surut. Warga setempat menyebut momen air laut surut jauh ke tengah ini dengan nyare kering. Kalau mencari ikannya siang-siang seperti ini disebut banyare. Nah kalau surutnya malam itu manyengkel namanya. Betul Om? Salah satu cara menangkap ikan di saat nyare ini adalah dengan menggunakan dodopa atau tombak. Ya. Tidak mudah untuk banyare mencari ikan. Kebanyakan hanya ikan-ikan kecil yang terperangkap di genangan. Sana. Wah! Wah! Dapat lagi! Wih, kalau ini ikannya beda lagi, luar biasa. Dari tadi kita nombak ikan, tapi jenis ikannya tuh berbeda-beda.
Mencari target yang bersembunyi di antara lamun, mata kami harus siaga. Gerakan kami juga tidak boleh kalah gesit. Wih, ini ikan apa nih Om? Boronang. Apa? Boronang. Ikan boronang? Iya, ikan boronang. Oke. Om yang jauh om. Om. Tajam. Oh iya. Kiri, tajam. Ya ini tajam kayak ikan nila. Ikan bernilai jual ini memiliki duri beracun. Apabila terkena kulit, dapat menimbulkan rasa sakit luar biasa. Pas nih ikan yang didapatkan ikan baronang, karena emang habitatnya itu di lamun, kebanyakan dia makanin lamun-lamun. Target tombak kami adalah beberapa jenis ikan demersal atau ikan yang banyak hidup di dasar. Ikan ini rata-rata mencari makan di antara karang dan lamun. Mana. Ya dapat! Dapat! Wih, langsung di matanya. Ini saya kena ikannya di mata tombak yang ujung sebelah kanan ini aja. Padahal ada 3 ini. Memang dodopa ini dirangkai khusus ada 3 supaya kalau meleset di satu mata ada 2 mata tombak lainnya. Dodopa atau tombak seperti ini sangat membantu untuk banyare. Ukurannya yang panjang dapat menjangkau ikan yang melesat cepat. Di mana ya? Itu Om. Om. Wah, dapat. Wih. Ini Om dapat di 2 mata. Di 2 mata tombak, weh. Ini tadi ikannya tadi muter-muter aja. Kayak dia tersesat, Om. Tersesat dia, tadi bingung mencari jalan keluar. Om, ini ikan apa, Om? Itu namanya ikan bobara. Ikan bobara. Oh, bobara tersesat nih. Tersesat di. Ya, mungkin dia sering ngejar makanan ikan-ikan kecil sampai air surut dia tersesat. Oh, itu dia. Karena dia mengejar ikan-ikan kecil banyak bermain di sekitar sini, makanya dia terjebak pas airnya surut. Ikan yang menjadi primadona di kalangan nelayan ini disebut juga GT atau Giant Trevally. Bobara hidup di kedalaman yang beragam, mulai dari perairan dangkal hingga laut dalam. Tombak atau mau ditangkap? Wih! Nah, ini bagus ya, masih bergerak. Wah! Ini dia yang dari tadi sulit diambil. Dia berlarian ke sana kemari, terus terakhir dia tadi ngumpet di pasir. Dia kayak pintar, dia bisa bersembunyi tapi menyerupai pasir. Ini ikan apa, Om? Kalau di sini namanya baba. Dapat lagi. Ternyata seru ya. Tadi di awal saya berpikir kayaknya sulit, tapi ternyata udah dapat beberapa ikan, jadi makin semangat nih. Jenis ikan yang berhasil kami tombak sangatlah beragam. Meskipun ukurannya tidak tergolong besar, namun cukup untuk dikonsumsi. Lumayan juga ini ikan-ikan kita, padahal baru sebentar ya. Tapi sudah banyak ikan-ikannya. Nah, memang biasanya warga kalau habis banyare, kalau ikan yang dihasilkan banyak banget itu bisa dijual. Tapi kalau segini, ya kita bisa konsumsi sendiri aja. Berarti habis ini dimasak aja ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, yuk. Beragam jenis olahan ikan dapat ditemui di daerah pesisir seperti ini. Tidak hanya digoreng, rebus, kukus, atau bakar saja. Ikan juga dapat dinikmati mentah. Biasa jauh dari daratan, nelayan setempat ini memanfaatkan ikan, mengolahnya itu dengan cara gohu. Jadi lebih praktis, nggak perlu bikin api lagi. Berarti ini pertama kita potong dulu dagingnya ya, Om?
Sashimi khas Ternate ini banyak mempengaruhi kuliner di kawasan Sulawesi Utara. Mengolahnya mudah, ikan hanya perlu difilet terlebih dahulu. Ini setelah diaduk-aduk, dicampur pakai bumbu, kelihatannya memang aneh. Karena saya nggak biasa makan makanan yang mentah terus dicampur dengan bumbu. Ini dari aroma sih enak ya, ada aroma segar dan juga pedas. Tapi kalau rasa, oke, kita harus coba dulu. Nah, ini nih, yang dagingnya agak gedean sedikit, potong-potongannya tadi. Langsung makan. Enak ternyata, not bad. Nggak kayak ikan mentah, serius. Rasanya tuh cuma kenyal-kenyal kayak jelly, terus ada bumbunya yang segar. Nggak kayak ikan mentah, oh beneran. Terbukti ini enak. Itulah kenapa para nelayan di sini juga biasanya habis bikin langsung ambil ya, cuma udah kayak snack. Lazimnya, kuliner ini menggunakan ikan tuna atau cakalang sebagai bahan utama. Namun, berbagai ikan segar lainnya juga dapat diolah menjadi gohu. Arif dalam memanfaatkan momen alam di Desa Bulutui itu sangat terasa di saya. Karena mulai dari cara ngambil ikan sampai mengolah ikannya ini dengan cara yang sederhana. Luar biasa banget. Ini ternyata rasanya enak ya Om. Jadi menambah pengalaman yang baru buat saya juga. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kali ini saya mengupas potensi alam Minahasa Utara, tepatnya di Desa Daruno, kawasan pesisir dengan hutan mangrove seluas 550 hektar. Luar biasa. Nah ini saya mau mencari kepiting bakau, tapi memang sulit sekali. Untuk mencari lokasinya kita harus berjalan melewati lumpur seperti ini. Untuk berjalan aja sulit, tapi tidak apa-apa. Semangat ya Pak? Semangat. Oke, kita lanjut jalan. Mencari kepiting dengan cara pasang igi itu memang bergantung dengan pasang surut. Jadi ketika surut, kita bisa taruh igi ini sesuai dengan tempat dia bersembunyi. Tapi kalau misalnya pas pasang nanti, kita tinggal bagian ambil saja. Keberagaman alat tangkap kepiting tergantung dari kondisi alam. Igi terbuat dari bambu atau rotan berbentuk lingkaran yang membuat kepiting sulit lepas ketika sudah tertangkap. Ini nih di depan saya udah ada lubang di mana kepiting suka bersembunyi di dalam situ. Makanya kita taruh igi di dekat-dekat sini. Harapannya sih dapat kepiting yang besar. Satu igi telah terpasang. Sekarang kami pindah ke titik lain. Lemas. Ini lumayan tenaga terkuras. Kondisi air surut tidak sepenuhnya memudahkan pencarian. Karena kondisi pantai berlumpur cukup menyulitkan pergerakan kami. Selain di dekat lubang, ada juga nih di dekat-dekat akar bakau seperti ini. Biasanya kepiting banyak bermain juga. Kasih tenggelam tuh. Seluruh igi telah tersebar di berbagai titik. Sembari menunggu air laut pasang, kami memutuskan untuk kembali ke darat.
Di tengah perjalanan, tak disangka kami menemukan kepiting bakau yang terjebak. Saking banyaknya potensi kepiting di sini, tuh terbukti. Ada kepiting yang terjebak di air yang surut. Ketika kepiting berada di daratan, mereka tidak dapat bergerak lincah. Saat terpojok, kepiting mengandalkan capitnya sebagai pertahanan diri. Ini kita mau cari tali dulu untuk nali bagian capitnya, biar dia nggak nyapit-nyapit. Setelah dipastikan tidak dapat menyerang, kepiting baru bisa kami kumpulkan. Momen pasang surut air laut terjadi sangat cepat. Selain itu, Iggy juga harus diperiksa setiap 2 jam sekali untuk mencegah kepiting kabur. Berat ini. Dapat nggak kira-kira ini, Pak? Dapat. Yakin. Dapat. Wah, dapat. Dapat. Pak, dan ini ukurannya besar sekali. Wih. Rupanya, keberuntungan sedang berpihak pada kami. Iggy ini memang nggak boleh ditinggal terlalu lama, makanya pas surut kita taruh, pas sudah pasang, cepet-cepet kita ambil. Nah ini nih langsung dapat. Kalau nggak cepet-cepet diambil, nih karena ini nggak ada tutupnya, jadi dia bisa mudah keluar nih kepitingnya. Tapi ini masih aman sih. Wih. Wah. Ini kepitingnya jumbo sekali. Lihat kalau dibandingin sama muka, ketutupan kan? Saking besarnya. Lihat capitnya. Luar biasa. Kepiting bakau yang ukurannya super jumbo. Itu tuh udah kelihatan. Ketika laut pasang, kepiting rawan lepas karena posisi Iggy terendam air. Oleh karena itu, setelah ada kepiting yang terjerat Iggy, harus cepat diangkat. Dapat. Oke. Wah. Dapat lagi. Cuman dia ukurannya memang lebih kecil. Tidak seperti yang tadi ya besar. Wah, dia langsung sigap tuh, capitnya langsung naik. Ini lincah banget ini. Meski tidak semua Iggy berisi kepiting, tapi kami sudah berhasil membawa pulang hasil tangkapan hari ini. Nah, sekarang saya mau masak woku kepiting. Ini kepitingnya mau diolah-olah dulu. Sebelum dimasak dengan bumbu, kepiting dikukus terlebih dahulu agar matang. Woku ini memang terkenal kaya akan rempah-rempah. Jadi selain ada bumbu-bumbu yang dicampur tadi, ada juga nih daun-daun yang punya aroma yang menyengat. Makanya nanti setelah dicampurin ke kepitingnya, pasti rasanya akan semakin strong. Masakan dengan bumbu yang lengkap merupakan ciri khas sajian kuliner Sulawesi Utara. Rempah yang kaya menjadikan woku tepat disandingkan dengan beragam hasil laut. Udah bumbunya istimewa, pembungkusnya juga pakai daun yang istimewa. Ini pakai daun woka. Dia memang sejenis palem-paleman, tapi berbeda dengan daun kelapa. Daun woka ini ada khusus tersendiri. Khusus untuk membungkus makanan. Ini bisa untuk bungkus kue-kue juga, makanan juga, karena dia punya aroma tuh yang khas. Jika di tempat lain pembungkus makanan identik menggunakan daun pisang, bagi masyarakat Sulawesi, daun woka justru lebih populer. Tanaman woka dapat ditemui dengan mudah di Pulau Celebes. Setelah dibakar hingga bumbu meresap, kepiting siap dihidangkan bersama nasi hangat.
sensasi ketebalan dagingnya itu enak banget. Terus langsung buyar di mulut. Apalagi bumbunya tuh meresap sekali. Dan rempah-rempah yang paling dominan itu tadi ada kemangi dan juga kunyit. Jadi rasanya tuh khas. Lelah seharian berpetualang di hutan bakau, kini saatnya menikmati hasil. Setiap petualangan saya pasti ada cerita. Mulai mempelajari hal-hal baru dan juga mendalami kuliner khas dari setiap daerahnya. Ikutin jejak saya, Jejak Petualang.